Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada seri Digital is Easy pada mata kuliah sistem digital. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan materi tentang memori ya. Di sini saya akan memberikan pengantar. Saya mengasumsikan bahwa teman-teman sudah mempelajari tentang rangkaian kombinasional. Sehingga sekarang adalah lanjutan dari rangkaian kombinasional, yaitu tentang memori, di mana kita akan membentuk rangkaian sekuensial. Tentunya materi-materi tentang rangkaian kombinasional jangan dilupakan dulu ya, seperti aljabar boolean dan keymap. Ya, karena ini masih akan digunakan dalam materi berikutnya, materi rangkaian sekuensial ini untuk menyederhanakan persamaan ya, dua metode ini. Baik, jadi judul besar dari materi ini adalah rangkaian sekuensial ya. Rangkaian sekuensial ini judul besarnya. Cuma saya akan mulai pembahasan pada memori. Baik. Kita review sedikit tentang rangkaian kombinasional. Secara pengertian, rangkaian kombinasional itu adalah rangkaian yang outputnya bergantung pada input saja. Kemudian di sini saya mengenalkan istilah kemungkinan outputnya itu bergantung pada jumlah input. Jadi saya coba gambarkan, ilustrasikan rangkaian kombinasional ini dengan 3 input, kemudian ada 3 output seperti ini. Outputnya katakanlah LED ya. Ini LED. Kalau Anda lihat, ini LED bisa menyala warna merah gitu ya. Kalau dilihat dari jumlahnya, jumlah output itu ada 3. Tapi kemungkinannya bagaimana? Kemungkinannya Anda bisa lihat dari 3 LED tersebut ya. Kemungkinan pertama adalah LED pertama menyala, LED kedua ketiga mati. LED pertama menyala, LED kedua menyala, LED ketiga mati. Kemudian bisa juga seperti ini, bisa juga seperti ini, bisa juga seperti ini, dan seterusnya ya. Jadi Anda lihat ternyata kemungkinan outputnya itu bisa lebih dari 3 ya. Dalam persamaan yang lebih umum, kemungkinan output ya, atau output possibility itu digambarkan 2 pangkat n. N itu dari jumlah input ya. Ini jumlah input. Sehingga kalau ada 3 input di sini, 3 input, maka kemungkinan outputnya itu ada 8. Ya, dari 2 pangkat 3 sama dengan 8 possibility. Oke, cukup paham ya. Jadi kita bedakan istilah jumlah output dengan kemungkinan output. Kita lihat studi kasusnya. Misalnya saya punya rangkaian kombinasional yang punya 2 input. Input 1, input 2 dengan output adalah berupa 7 segmen. 7 segmen itu teman-teman adalah komponen yang menampilkan angka seperti pada kalkulator sederhana ya, yang tampilannya seperti ini ya. Untuk menampilkan angka 1 dia seperti ini, angka 2 dia seperti ini, angka 3 dia seperti ini gitu ya, angka 4 seperti ini, dan seterusnya ya. Nah, ini kita kasih rangkaian yang inputnya 2, kemudian outputnya itu kita sambungkan ke 7 segmen.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, kan ada 7 ya, ada 7. Kemudian ini ada segmennya, ada 7 seperti ini. Nah, Anda lihat ya, kalau kita punya dua input, ini saya gambarkan sebagai tombol ya, tombol input. Ini bukan 00 tapi ini tombol. Kemudian saya gambarkan warna merah ini kalau tombolnya dipencet, warna hitam itu jika tombolnya tidak dipencet ya. Anda lihat bahwa kemungkinan input, kemungkinan inputnya itu ada 4. Kenapa? Karena ada dua input, maka dari dua input ini kemungkinannya ada 4, hanya ada ini. Pertama ini ya saya sebut XX gitu ya, sama-sama tidak ditekan satu yang bergantian, kemudian dua-duanya ditekan. Tidak ada lagi kemungkinan yang lain. Sedangkan dalam sisi output sebenarnya kemungkinannya sangat banyak karena ada 7 output ya, jumlah outputnya ada 7. Sehingga kemungkinannya ada 2/7 sebenarnya. Berarti berapa ya? 2/7 itu 128 ya. 128 kemungkinan. Banyak sekali memang ini ya. Kemungkinan, maaf. Akan tetapi, dalam rangkaian kombinasional ini kita mengenal istilah korelasi 1:1 ya. Korelasi 1:1 artinya apa? Artinya satu input akan berpasangan dengan satu output. Ya. Karena inputnya hanya ada 4, maka outputnya juga hanya ada 4. Ya. Sebagai contoh misalnya, kalau yang ini ditekan, maka kalau sama-sama tidak ditekan, maka akan muncul angka 0 gitu ya. 0-nya beginilah ya. Kalau ditekan 1 akan muncul angka 1. Kalau yang ini ditekan muncul angka 2. Dan yang terakhir misalnya 3 gitu. Nah, karena sudah habis ya, maka pertanyaannya bagaimana kemudian Anda akan menampilkan angka 5, 6, 7. Nah, dalam konsep rangkaian kombinasional, hal ini tidak dimungkinkan ya. Kenapa? Karena jumlah inputnya hanya ada 4, dan 4-4-nya sudah dipakai untuk angka-angka 0, 1, 2, 3, maka kita sudah tidak bisa lagi memunculkan angka 4, 5, 6. Bagaimana kemudian kalau kita butuh memunculkan angka 4, 5, 6, dan seterusnya? Ya, berarti inputnya harus kita tambah. Sebagai contoh, misalnya saya ingin menampilkan angka dari 0, 1, 2, sampai dengan 9. Ini totalnya semua kan ada 10 kemungkinan ya. Ini totalnya ada 10 possibility. Maka kita butuh input berapa? Maka kita butuh input, kalau 3 input, maka ini hanya 2/3, 8. Masih kurang, kita butuh 10. Maka kita butuh 4 input. 2/4 sama dengan 16. Kita butuh 4 input ya, 4 input. Seperti itu. Dan ini akan meningkat jumlahnya seiring banyaknya kemungkinan output. Semakin banyak kemungkinan output, semakin banyak input yang dibutuhkan. Tentu hal ini tidak praktis. Kenapa? Karena dalam satu sistem yang lebih kompleks, kita punya kemungkinan output yang sangat banyak ya. Contoh yang simple aja kalkulator.
Kalkulator itu jumlah digitnya ada berapa tuh? Ada yang 9 digit ya. 9 digit itu kan kemungkinannya ada 900 juta katakanlah seperti itu ya, 900 juta. Jadi kita butuh input berapa? Oh, sangat banyak sekali dan itu sangat tidak praktis. Sehingga untuk menjawab pertanyaan itu kita butuh pengembangan lebih lanjut dari rangkaian kombinasional yang dalam materi ini kita sebut rangkaian sekuensial. Oke, kita coba bandingkan face to face ya versus antara rangkaian kombinasional dengan rangkaian sekuensial. Pertama, rangkaian kombinasional itu adalah rangkaian yang outputnya bergantung pada input saja. Ini sudah saya sebutkan di atas. Kemungkinan output bergantung dari jumlah input. Ini tadi sudah saya jelaskan seperti itu. Kemudian yang ketiga, input harus ada. Mutlak harus ada minimal 1. Ya, minimal 1. 2, 3, dan 4 terusnya nggak apa-apa. Tapi minimal harus ada 1, tidak boleh 0. Kemudian yang keempat, tidak ada istilah sebelumnya, sekarang, dan selanjutnya. Jadi tidak mengenal terminologi atau istilah-istilah seperti itu ya, sebelumnya, sekarang, dan selanjutnya. Berbeda dengan itu, pada rangkaian sekuensial, outputnya itu tidak hanya bergantung pada input saja, tapi juga bergantung pada output sebelumnya. Ini penekanannya seperti itu. Kemungkinan output tidak bergantung pada jumlah input, ya, tidak bergantung pada jumlah input, karena bergantung pada input dan output sebelumnya. Sedangkan output sebelumnya itu juga sangat banyak, ya. Ya nanti kita bisa contohkan di chapter-chapter setelahnya, ya. Kemungkinannya bisa bahkan tak berhingga ya, sangat besar sekali. Kemungkinan ini possibility ya, maksudnya dimungkinkan untuk membuat sistem dengan zero input, dengan input 0, itu sangat mungkin pada rangkaian sekuensial. Dan yang terakhir ini mengenal ya, ini lupa untuk ditambahkan, mengenal istilah sekarang, sebelumnya, dan selanjutnya. Jadi di sini ada istilahnya, istilah waktu ya. Jadi sekarang, sebelumnya, dan setelahnya gitu. Ya, di sini aja kita sudah mengenal istilah output sebelumnya begitu ya. Ini face to face, perbandingan apple to apple antara rangkaian kombinasional dengan rangkaian sekuensial. Kita lewati, kita masuk ke sini. Rangkaian sekuensial adalah rangkaian yang outputnya bergantung dari input dan output sebelumnya. Sudah jelas? Nah, karena kita ada output sebelumnya ini akan dijadikan input, ya akan dimasukkan ke dalam sistem, maka harus ada mekanisme untuk menyimpan output. Dan untuk menyimpan output tersebut kita butuh yang namanya memori. Sehingga dalam beberapa literatur disebutkan bahwa rangkaian sekuensial itu adalah rangkaian kombinasional yang ditambahkan dengan memori. Secara sistem, ya kita gambarkan. Kalau ini ada input, ini ada output. Nah, di sini letaknya memori itu ada di sini, ya. Memori ini mengambil data dari output, ya. Ya, mengambil data dari output, kemudian dari output ini dikembalikan lagi ke input dengan arah panah seperti ini, ya. Jadi ini arahnya ke belakang ya, kalau yang ini arahnya ke depan. Oke. Nah, ini outputnya ke sini. Nah, ini arahnya ke belakang ya, jadi menyimpan, kita simpan outputnya. Nah, output yang disimpan ini kemudian dikenal dengan istilah output sebelumnya ya. Kemudian akan dikembalikan ke dalam sistem. Seperti itu. Ya, jadi ini rangkaian kombinasional biasa. Ini rangkaian kombinasional yang sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya.
Mari kita coba contoh kasus yang tadi ya, kasus yang tadi. Kita punya dua input, 7 segmen. Ini ada 7 segmen ya. Ini saya gambarkan satu saja ya, tapi besar ya. Nih, katakanlah ada 7 kabel lah di sini ya, jadi saya tidak kesulitan untuk menggambar 7. Seperti ini. Kemudian di bawahnya sini ada memori. Memori ini mengambil data dari sini ya. Kemudian datanya akan dimasukkan kembali ke dalam sistem. Nah, dengan konfigurasi seperti ini, teman-teman, inputnya tetap ya, input manualnya, input yang bisa diberikan oleh user, ini usernya, katakanlah manusia itu usernya, itu bisa memberikan input ya seperti sebelumnya ya, hanya inputnya ada kemungkinan hanya ada 4, 0 ya, tidak ditekan dua-duanya, 01 ditekan yang belakang, 10 ya, tombol depan ditekan, atau 11 ditekan dua-duanya. Nah, di sini jumlah outputnya ya, ini tidak lagi satu ke satu ya, tidak lagi hubungannya satu ke satu, bukan satu input satu output. Kalau tadi ini menampilkan angka 0 saja ya, angka 0 saja, 1, 2, 3 saja, maka karena ada tambahan dari sini ya, dari si output sebelumnya ini, maka ini bisa outputnya bisa juga menjadi 5 gitu. Ini bisa outputnya bisa jadi 6, ini bisa 7, bahkan ini bisa 8, bisa 9 gitu. Nah, ini secara simpel seperti itu, sehingga dengan konfigurasi seperti ini bahkan ini outputnya bisa kita lebihkan ya, ini bisa menampilkan huruf A, B, C, D sampai Z itu kalau mau ya, seperti itu. Sehingga dalam pengertian yang lebih advance ya, itu rangkaian sekuensial ini adalah rangkaian yang dinamis ya, tidak statis, dinamis ya. Sekuensial itu rangkaian yang dinamis. Kalau yang kombinasional itu rangkaian yang statis. Kombinasional ini rangkaian yang statis ya. Ini pengantar. Oke, kita belum masuk ke materi. Jadi apa yang kita simpulkan teman-teman? Yang pertama, bahwa rangkaian sekuensial itu tadi adalah rangkaian kombinasional yang ditambah dengan memori. Kemudian apalagi tadi, rangkaian sekuensial itu outputnya bergantung dari input dan output sebelumnya. Kemudian sekuensial itu butuh memori ya. Kemudian yang keempat, sekuensial itu dinamis ya, sedangkan kombinasional itu statis ya. Mungkin ada kesimpulan yang lain Anda bisa tambahkan sendiri, Anda bisa simpulkan sendiri. Sementara itu dari saya. Berikutnya teman-teman bisa melanjutkan menonton video tentang ketidakstabilan. Ini juga pengantar untuk masuk ke memori ya. Jadi ini akan menjelaskan
bagaimana memori itu terbentuk dari ketidakstabilan tersebut. Kalau kalian sudah mengerti tentang ini, kalian bisa lompat ke materi tentang flip-flop. Baik, sementara dari saya seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.